Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jasad di 2 lokasi dalam waktu 2 hari. Pemerintah janjikan pasokan gas LPG akan kembali lancar 2 pekan mendatang. Tradisi Bakudung Batiung di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau masih lestari hingga kini. Evakuasi jasad pria yang mengapung di Sungai Mahakam kawasan Handil Bakti, Kutai Kartanegara ini dilakukan tim SAR gabungan Senin pagi. Jasad itu ditemukan mengapung setelah 4 hari dicari. Dari identifikasi awal dipastikan bahwa korban adalah Sumardi, anak buah kapal KM Arfa 01 yang terjatuh saat memancing. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Basri menyatakan korban ditemukan berjarak 8,2 km dari lokasinya tenggelam. Selanjutnya jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Hari ketiga terhadap pelaksana operasi kecelakaan kapal terhadap 1 orang ABK kapal Arfa 01 yang terjatuh di Sungai Mahakam, Kecamatan Gana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada pukul 07.10 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan Mike Delta, jarak dari LKP 8,2 km arah timur laut. Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Abdul Wahab Syahrani dengan menggunakan ambulans. Hari sebelumnya, tim SAR juga berhasil mengevakuasi seorang bocah yang tercebur di kolam objek wisata Danau Danurdana Tenggarong Seberang. Aldiansyah dilaporkan tenggelam saat berenang di tempat wisata tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Regu pencarian dan pertolongan Posar Sangatta Senin siang dikerahkan untuk mencari seorang pria bernama Sublik, warga desa Mandu Pantai Sejahtera, Sangkulirang, Kutai Timur. Ia dilaporkan hilang saat mencari siput di Sungai Lebur. Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menyatakan peristiwa ini terjadi hari Minggu. Keresahan keluarga bermula saat korban tidak pulang saat mencari siput. Kecurigaan mereka bertambah setelah tetangganya menemukan siput yang diikat di pohon nipah, sedangkan korban tidak ditemukan. Terima informasi dari Pak Hendra terkait kondisi membahayakan manusia terhadap 1 orang yang hilang pada saat mencari siput di perairan Sungai Lebur, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kabupaten Kutai Timur. Jarak dari Pos Sangatta menuju LKP 149 km arah timur laut. Pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, Kantor SAR Balikpapan mengerahkan 1 tim dari Pos SAR Sangatta menuju LKP. Adapun alat yang digunakan dalam pelaksanaan operasi SAR, truk personil, rescue dimet, rubber boot, peralatan komunikasi, dan peralatan selam. Di Samarinda, regu pencarian dan pertolongan juga dikerahkan untuk mencari seorang pria yang tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Peristiwa tersebut bermula saat korban bernama Febriansyah berenang ke tengah sungai untuk mengambil drum yang mengapung di tengah sungai. Belum sempat mencapai drum tersebut, korban sudah lebih dulu tenggelam.
Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Yang kita tuntut itu kan rasa pedulinya gitu loh sama warga. Seperti inilah kondisi rumah-rumah warga di perumahan Gria Permata Asri, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Genangan yang sudah berwarna kecoklatan itu meresahkan karena sudah berlangsung selama sepekan. Warga semakin resah karena genangan tersebut menimbulkan bau tidak sedap. Air di bawah pondasi yang Heri, salah satu warga, menyatakan genangan mulai muncul usai diguyur hujan deras pekan lalu. Luapan air bertambah karena di bagian belakang perumahan terdapat pematangan lahan. Minimnya aliran pembuangan membuat luapan air dari pematangan lahan tersebut menggenangi permukiman. Nah ini mereka lagi proses, mereka sudah ikat baik, membuatkan kurang lebih 6 hari Pak, mulai hari ini. Itu menurut pandangan Bapak ini penyebabnya apa Pak? Karena ada kegiatan proyek di sebelah Pak, perumahan sebelah, hingga terjadi ya genangan air seperti ini. Gitu. Selama ini warga sendiri saluran airnya itu mengarahnya memang ke arah sana Pak ya? Memang dari beberapa puluh tahun yang lalu, memang sebelum ada ini air mengarah ke belakang, walaupun hanya parat biasa gitu. Ya kami keinginannya supaya area kami bersih dari air ini untuk menjaga ya kami bisa beraktivitas, anak-anak kami bisa beraktivitas, dan airnya juga sekarang sudah mulai membau, rawan dengan penyakit, mungkin penyakit kulit lah gitu. Oh, rumahnya ini yang putih. Iya. Tapi kita lumayan ada tempatnya. Warga lainnya menyatakan banjir menyebabkan ia bersama anak-anaknya mengungsi ke rumah tetangga. Mereka harus mengungsi karena genangan air yang merendam rumahnya cukup dalam. Sempet habis karena dia mendorong. Yang 18C ya Bu ya. Ada berapa jiwa di rumah Bu? 6. Ada anak bayi kah Bu di rumah Bu? 3 tahun, 7 tahun, 12 tahun, sama lansia 66 tahun. Oh, saat ini sekarang keluarga berada di mana Bu? Diungsikan Kak? Di rumah tetangga atau saudara? Sama tetangga. Sama tetangga ya. Nggak apa-apa, injak aja situ. Warga meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab segera membuatkan saluran air agar mereka bisa hidup normal seperti semula. Jadi sekarang ini lagi Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. mulut air ini habis dari area sini gitu. Rumah manusia kan gini, alam kan ginian. Keluar saya bilang, tadi kami rencana akan ke wali kota, akan ke DPR.